S. Ini. Sabar. Sabar, sudah masuk dia. Sabar. Sabar. Share. Oke, sudah bisa. Tinggal go live. Go live. You are live. Oke. Sudah bisa, Bro. Ayo lanjut bacakan apanya perjanjian kita. Ayo. Silakan. Halo. Terima kasih. Ya. Oke, ya. Sesi pertama masing-masing diberikan kesempatan untuk memberikan pemaparan selama 7 menit. Lalu sesi kedua masing-masing diberikan kesempatan untuk saling bertanya ya sebanyak 3 kali. 2 menit pertanyaan, 7 menit menjawab. Lalu sesi yang ketiga closing statement. Oke, bisa kita mulai? Ya, silakan. Oke, bisa. Oke. Jadi untuk 7 menit pemaparan ini kita mulai dari siapa dulu? Silakan, yang menantang dong. Ya, oke, Bro Valen. Ya, silakan Bro Valen. Tunggu ya, saya share dulu timingnya. Oke, silakan. Dimulai dari sekarang. Ya, silakan. Oke, Shalom Alaikum. Saya akan mulai presentasi saya perihal bagaimana pembahasan kita, apakah konsep Tritunggal itu bisa dikatakan Alkitabiah. Saya akan mulai dari konsep bagaimana Hashem yang disembah oleh Elohim, yang disembah oleh bangsa Israel. Nah, konsep Hashem bagi bangsa Israel adalah echad sesuai dengan mitzvot yang terutama ya. Jadi ketika Hashem memberikan suatu perintah di dalam Torah, di sana dijelaskan bahwa Adonai itu adalah echad. Ini sama seperti perintah yang udah dijelaskan oleh Yeshua Mashiach atau Yesus Kristus ya di dalam Markus 12 ayat 29. Di sana udah sangat jelas sekali ya. Yeshua berkata ya di jelas faya itu Yeshua Harisona lechol mitzvot Shema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Echad. Jadi pada dasarnya baik para nabi ya kan sampai kepada zaman Yeshua Mesias dan juga kepada para talmid di sana dijelaskan bahwa Adonai atau Hashem itu adalah Echad. Jadi konsep Hashem menurut pemahaman dan pola pikir Ibrani itu sangat jelas mempunyai konsep yang Echad. Echad ini adalah suatu konsep yang kalau dijelaskan melalui Kabbalah daripada Judaism, di sana dijelaskan bahwa Hashem ini Ensof, tak terbatas baik ruang dan waktu gitu. Baik secara literal maupun tertulis di dalam Torah Shebiktav atau Torah tertulis dan juga di dalam Torah Shebalpe atau Torah lisan sangat jelas sekali bahwa Hashem itu adalah Echad. Jadi tidak ada satupun konsep yang menyatakan bahwa Hashem itu adalah Tritunggal atau Trinity atau di dalam bahasa Hebrunya itu adalah Shilus. Nah, kalau saya melihat dari pengajaran para nabi sampai kepada Yeshua hingga para talmid, di sana sangat jelas bahwa Hashem itu mengajarkan perihal bagaimana dirinya itu adalah echad gitu loh. Jadi tidak ada baik para nabi, terus para nabi-nabi, terus para rabi juga termasuk Yeshua itu adalah rabi dan juga Rab Saul atau Paulus itu juga adalah rabi. Tidak pernah mengajarkan bahwa Hashem itu adalah Trinity atau Tritunggal atau dalam bahasa Hebrunya adalah Shilus. Kenapa? Karena kalau sampai para rabi termasuk Yeshua dan Rab Saul mengajarkan bahwa Hashem itu Tritunggal, maka mereka akan masuk ke dalam ranah Avodah Zarah. Nah, kayak gitu. Jadi tidak ada satu teks pun atau naskah pun baik secara tertulis maupun lisan menyatakan bahwa Hashem itu adalah Tritunggal gitu. Oke, ini presentasi saya. Silakan bisa gantian dari Bung Rudi Yohanes. Oke, terima kasih. Oke, cukup.
Oke. Ini kemudian Le Rudi Yohanes, silakan memberikan pemaparan dimulai dari sekarang. Silakan. Waktunya nggak dibuat. Nggak usah. Halo, suaraku kedengaran? Kedengaran, Oke, jelas. baik. Aku mulai ya. Nanti lihat aja ini. Oh ya, oke dah, udah berjalan ya. Kawan-kawan, sebenarnya yang mau dibahas itu apa? Kan demikian dulu. Kalau bicara Tritunggal, tidak bisa kita main tunggal. Kalau mau bicara Esa, tidak bisa kita hanya berhenti di satu titik. Kenapa tidak bisa berhenti di satu titik? Ya, karena di dalam kejadian memang dibilang bahwa Allah itu echad, katanya kan. Udahlah bahasa-bahasa bilang aja Esa, selesai. Ya kan? Itu di zaman perjanjian lama. Di mana firman itu belum menjadi manusia. Ya. Tetapi itu pun sekarang kita lihat keesaan Tuhan itu bagaimana. Tolong share screen layar saya itu, layar. Halo. Ya, share screen dulu, share screen ya. Nah, kalau kalian perhatikan, mulai dari kejadian 1, di sini pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat ini dengan sengaja ingin memberitahukan bahwa ada yang namanya Allah. Ya kan? Dijelaskan. Di mana Allah ini? Nah, kan ini lagi. Kalau dilihat dari sudut pandang ayat ini dan dijabarkan di ayat-ayat lain bahwa Allah itu bertahta di dalam kerajaan sorga. Ya. Maka masuk kita ke ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya kan? Kenapa tidak dikatakan di situ Allah melayang-layang di atas permukaan air? Karena antara roh Allah dan Allah itu bisa dipisahkan. Tetapi bisa juga menyatu. Karena ayat lain mengatakan Allah adalah roh, roh adalah Allah. Ya. Nah, mengapa di ayat 2 tidak dikatakan Allah melayang-layang di atas permukaan air juga? Dan kenapa itu dikasih bahasa gelap gulita? Harusnya kalimat gelap gulita ini tidak ada. Tetapi di sini betapa pentingnya kalimat gelap gulita itu. Ya. Maka orang akan bertanya, artinya roh itu tidak bersinar atau berbuat terang ya. Nah, lantas siapa yang memberi terang? Jelas Wahyu mengatakan bahwa nanti di sorga itu cahaya matahari tidak ada lagi karena terang berasal dari Allah dan lampunya adalah diperumpamakannya anak domba Allah. Sudah? Nah, sekarang kawan, mengapa Allah tidak mengizinkan cahaya sorga masuk ke bumi? Karena Allah menyelubunginya. Sehingga terang itu hanya ada di sorga pada saat itu, di tempat tahta kerajaan Allah. Andai kata Allah yang melayang-layang di atas permukaan air, maka teranglah sorga samudera raya itu. Ya, ada 2. Yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ya, yang ketiga. Artinya apa di sini? Bahwa kuasa suara atau firman bisa diwujudkan menjadi sesuatu hal. Itu zaman perjanjian lama. Nah, sekarang kita lihat ketika Musa mendengar suara Tuhan. Hai Musa, kata Tuhan, tanggalkan kasutmu. Musa bingung. Yang ada hanya suara. Atau ketika Tuhan berbicara sama Musa. Hai Musa gitu. Lantas Musa mengatakan kepada suara itu, ya Tuhan katanya. Tidak ada di situ benda. Tidak ada di situ roh yang bisa dilihat Musa. Tapi kepada suara itu Musa mengatakan, ya Tuhan. Hal itu bisa kita buktikan. Bagaimana? Contoh. Saya bertelepon kepada si Palen. Hai Palen. Si Palen tidak ada melihat gambar saya di layar dia. Tetapi si Palen pasti menamai suara saya ini dengan Rudi. Hai Rudi katanya. Pasti. Padahal saya tidak ada di hadapan dia. Terpisah suara itu.
Ya. Tetapi setelah Tuhan membukakan itu, maka ternyata ada yang bersuara. Siapa yang bersuara? Si Rudi. Kenapa si Rudi bersuara? Karena ada roh di dalam dirinya. Maka suara itu keluar. Oke? Nah, maka pada perjanjian lama Allah adalah roh, roh adalah Allah. Firman bersama-sama dengan Allah, Yohanes 1 ayat 1, adalah Allah. Jadi ketiganya adalah satu. Ya. Tetapi di Kejadian 1 dijelaskan bisa terpisah. Itulah Allah, roh Allah, dan firman Allah. Paham ya? Nah, sekarang kita beranjak bagaimana kita menjelaskan hal itu. Oh, harus ada dasar, katanya. Iya. Kita masuk Kejadian 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Di sini ada kata kita, jamak. Kepada siapa Allah mengatakan kita ini? Kalau kita merunut dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, sampai 25, maka kita hanya bisa mendapat 4 hal. Yang pertama Allah, roh Allah, firman Allah, dan terakhir ciptaan Allah. Allah tidak akan bercerita kepada batu. Ciptaannya dulu kan masih benda-benda mati. Kecuali pohon tumbuhan itu tak bisa bicara. Maka ada 3 yang bisa. Ya, Allah, roh Allah, dan firman Allah. Loh kok bisa, Rudi? Contoh saya bicara di dalam hati. Diam saya gini. Saya sedang bicara kepada diri saya. Rudi, kau sudah makan atau belum? Itu satu bentuk bicara kepada diri saya. Atau saya bicara lagi. Saya bicara dalam diri saya. Ayo kita ke sana yuk. Ketika saya mengajak ke sana, bukan tubuh saya saja yang pergi. Tetapi ikut roh saya, ikut suara saya, ikut semuanya. Tidak bisa saya tinggalkan roh saya di sini. Tidak bisa saya tinggalkan suara saya di sini. Karena saya manusia sih, maka itu saya gambarkan. Tapi kalau saya Tuhan, ya suka-suka Tuhan. Nah, kemudian fase kedua, kedatangan Yesus Kristus. Nah, pada masa kedatangan Yesus Kristus, kalau masa dulu zaman Musa, Allah hanya mengutus suaranya, gelombang suara. Ya. Maka Musa mengatakan Ulangan 18 ayat 18, aku tidak mau lagi bertemu dengan Tuhan, hampir binasa aku, katanya. Maka Tuhan mengutus firman-Nya menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Firman menjadi manusia, manusia itu apa? Diberilah nama Yesus. Itulah citra Allah. Sekarang saya gambarkan, tolong diperbesar gambar saya sendiri. Halo? Gambarku sendiri. Bentar ya. Nah, sekarang. Dahulu Tuhan mengirim seperti ini. Hanya suara. Sekarang Tuhan mengirim citranya. Sama dengan saya. Manusia. Kan harus melihat manusia. Baiklah kita menjadikan manusia. Maka saya tetap membuat perumpamaan kepada manusia. Maka saya mengirim citra saya dan suara saya. Hanya itu yang bisa saya kirim. Gelas ini tidak bisa saya kirim. Karena saya manusia. Tetapi Tuhan semuanya bisa dikirim. Maka citra saya berbeda dengan saya. Kok bisa? Citra saya berjenis digital. Unsur penyusunnya. Saya berjenis daging. Sudah 2. Saya saja manusia tunggal bisa memiliki 2 pribadi. Pribadi yang digital saya namakan sang debater. Pribadi yang manusia saya namakan Rudi Yohanes. Itulah sebabnya saya katakan aku dan Bapak ada habis. Habis. Oke, silakan. Habis ya. Oke. Ya. Kita ikut apa aja waktu yang di komputer aja lah. Kan ada itu live 2602. Oke. Yap. Ya, silakan. Terima kasih. Ya, jadi sesi pemaparan sudah kita simak bersama-sama. Lalu kita masuk sesi kedua, ya, 2 menit pertanyaan, 7 menit jawaban. Dimulai dari Rudi Yohanes. Silakan. Tidak lah, si Valen pembukaan, dia yang bertanya duluan sama aku. Oke, silakan Bro Valen. Dimulai dari sekarang. Oke ya. Saya akan bertanya itu. Tadi pemaparan dari Bro Rudi ya kan perihal baiklah kita itu akan saya jelaskan dulu ya. Baiklah kita itu di situ
Hashem itu bersama dengan para malaikat gitu loh ya. Itu ada sidang ilahi gitu loh. Makanya kalau kita mau membaca kitab Tenak atau Perjanjian Lama yang orang Kristen kenal, itu harus membacanya dengan Tenak with Rashi gitu loh. Jadi di situ ada sidang ilahi ya. Hashem itu terdiri dari Dafar dan juga Ruah ya kan, Shekinah gitu loh. Kalau manusia terdiri dari Nefesh, Ruah, Neshama, Khaya, dan juga Yehida. Nah, ini harus diperhatikan bagi umat-umat Kristen. Oke, saya mau bertanya simple aja gitu loh. Di mana para nabi, baik di dalam Perjanjian Lama dan juga di dalam Brit Kadasa atau Perjanjian Baru, Masya, Yeshua, dan para Talmid mengajarkan bahwa Hashem itu adalah Tritunggal. Oke, silakan. Oke, moderator. Halo. Halo, ya silakan Leh. Nah, bisa jawab jawaban langsung. Oke. Dimulai dari sekarang. Nah, inilah yang dinamakan sok-sok bahasa Ibrani, tetapi tak mengerti makna. Tidak mengerti apa arti. Dia mengatakan itu sidang ilahi. Tuhan bersidang. Saya sudah cari ayat. Kapan Tuhan bersidang dengan para malaikat? Dan kapan Tuhan mensejajarkan diri dengan malaikat? Memang betul. Di Kejadian 3 ada Tuhan mengatakan kita. Saya beri petunjuk. Andai kata saat itu ayat 27 belum ada. Masih sampai ayat 26 nih. Tuhan berfirman kepada Musa. Musa, inilah kupirmankan. Ayat 1 sampai 26. Di ayat 26, baiklah kita menjadikan. Datang Musa bertanya, Tuhan siapakah kita di sini? Malaikat belum ada dari ayat 1 sampai ayat 25. Paham ya? Semoga Anda paham. Cara melihat sesuatu harus begitu. Tidak bisa Hasem, Hasim, Hason. Tidak bisa. Kamu harus melihat ayat itu terurut. Karena itu sistematis. Maka ketika saat itu Musa menggali. Yang digali Musa adalah hanya ada 4 hal. Yang pertama, Kejadian 1 ayat 1, Allah, Roh Allah, Firman Allah, dan ciptaan Allah. Siapa ciptaan Allah? Apakah malaikat? Malaikat belum disebut di situ. Sehingga malaikat tidak terdapat di situ. Paham ya? 4 ini. Maka daripada itu, 3 hal inilah yang bisa kita ambil sebagai kesimpulan kita. Karena tak mungkin Tuhan bicara sama batu. Sama matahari, sama ini. 3. Loh, kok bisa gitu sang debater? Dan itu diwejawantakan di dalam diri si Adam. Baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Kalau kita bilang malaikat, malaikat punya sayap. Si Adam tak punya sayap. Tuhan tak punya sayap. Memang tidak punya sayap. Itulah sebabnya Kejadian 1 ayat 2 dikatakan Roh Allah melayang-layang. Allah tidak butuh sayap untuk berterbang. Tetapi dia melayang-layang bisa. Baiklah kita menjadikan. Maka kita harus melihat sama si Adam yang diciptakan. Dia serupa dan segambar dengan Allah. Si Adam punya roh, punya tubuh, dan punya suara. 3 itu aja. Penyusunnya, tidak ada yang lain. Paham ya? Nah, konteks kedua adalah ketika Yesus datang. Ketika Yesus datang, apakah Yesus sama dengan Bapa? Tidak. Bapa adalah roh, titik. Yesus bukan roh, tetapi daging. Daging itu diberi nama Yesus. Kan demikian. Paham ya? Dan ketika Yesus dibaptis, Bapa bisa mengutus rohnya. Itulah sebabnya ada Bapa yang bertata di kerajaan surga, ada roh ketika dibaptis itu, dan ada Yesus daging yang dibaptis di dalam air. Apakah ketiganya satu? Tidak. Di Kejadian 1 ayat 1 diwejawantakan lagi di kitab pembaptisan. Maka ketika Yesus naik ke surga, Yesaya 55 ayat 11 mengatakan, kembali kepadaku firman itu tidak sia-sia. Selesai, artinya Yesus masuk. Firman kembali menjadi firman. Di pewahyu nanti, baru disebutkan lagi, Allah Bapa, kita kurangi kata Allah dulu ya. Anak domba Allah, tahtanya ada 2. Baru 7 roh Tuhan. Tetap disebutkan 3.
diupayakan tidak ketawa, tidak cengengesan. Karena cengengesan menunjukkan Anda lemah, cuma untuk menutupi kelemahan Anda ketawa. Anda belum terbiasa berdiskusi. Karena Anda pertama tadi ketawa, maka saya senyum-senyum juga. Setelah ini saya tidak akan senyum-senyum. Karena senyum-senyum sejenis mengejek. Tolong dipahami itu. Kalau Anda mau berdebat, mau berdiskusi. Oke, silakan. Tidak usah lama-lama jawabnya. Halo, moderator. Ya. Terima kasih. Ya, itulah sisi kedua. Yang pertama, ya. Sekarang Lerudi Hanes, silakan bertanya kepada Bro Valen, dimulai dari sekarang. Oke, saya bertanya. Anda tidak setuju dengan Tritunggal. Berarti Anda setuju konsep apa? Tolong jelaskan. Dan saya ingin Anda mengulas kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Bagaimana menurut Anda? Dari sudut perspektif yang Anda katakan. Misalnya nih, saya setuju Tritunggal, maka kejadian 1 ayat 3 begini. Saya tidak setuju Tritunggal, misalnya oneness, apalah istilah kalian itu. Maka yang kejadian 1 ayat 1, 2 sampai 3 begini. Jelaskan kepada saya. Sesuai konsep yang saya paparkan tadi. Mengapa dibuat kejadian 2 di bumi gelap? Jelaskan. Mengapa dibuat roh Allah melayang-layang? Pertanyaan saya hanya 2, tetapi konteks Anda menjawab seperti saya menjawab. Silakan. Oke, akan saya jawab ya. Tapi pertama harus tunggu dulu. Kita mengerti ya, gitu. Kalau kita mengerti. Tunggu, bro. Oke, ya. Silakan Bro Valen menjawab dimulai dari sekarang. Oke. Tapi sebelumnya kalau kita mau membaca kitab suci, apalagi PL itu kan Tenak gitu. Tenak itu kan Torah, Nefim, dan Ketuvim gitu. Dan kalau kita membaca di dalam Kejadian atau dalam bahasa Hebrunya adalah Bereshit. Di sini gua bukan kejadian ya. Tetapi saya akan menjelaskan dengan konsep pola pikir Hebrew gitu. Karena penulisnya adalah Moshe Rabbeinu, orang Ibrani gitu. Jadi di dalam Bereshit pasal 1 ayat 1 ya. Kalau saya jelaskan di situ sangat jelas gitu loh. Dan kita harus melihat yang namanya rasi. Kita nggak boleh sembarangan ya. Jadi rasi itu adalah akronim daripada Rabbi Shlomo Yitzhaki gitu loh. Jadi pada mulanya di situ ya kan, di sana dijelaskan di dalam Midrash Rabbah bahwa Roh Elohim itu adalah semangat daripada Hashem, dan semangat daripada Hashem itu adalah semangat daripada Mashiach gitu loh. Ya. Jadi Hashem itu terdiri dari dafar dan juga ruah gitu loh. Dan ketika Hashem berfirman, baiklah kita, di sini bukan Hashem sendiri, tetapi itu di sana sudah ada yang namanya malaikat gitu loh. Kenapa saya bilang ada malaikat? Karena di hari kedua, kalau Anda tahu Torah Shebalpeh, yaitu Torah lisan, maka Anda akan mengerti bahwa malaikat sudah diciptakan di hari kedua. Nah, ini yang harus Kristen tahu gitu loh. Kenapa? Karena Mesias kita adalah Yesua, itu orang Yahudi, dan dia mengajar sesuai dengan pola pikir Yahudi, bukan pola pikir Goy atau Goyim ya. Nah, ini yang harus kita mengerti. Jadi jangan sampai kita ngasal gitu loh. Ya, kita harus apa ya? Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rabbi Shlomo Yitzhaki. Kita harus sesuai dengan ajaran Chashal gitu loh, ya. Jadi kita nggak boleh dengan seenaknya apalagi berkata bahwa Hashem itu adalah Tritunggal. Itu sangat-sangat tidak boleh gitu loh, menurut pandangan daripada konsep otoriter rabbinik. Bahkan Yesua pun seorang rabi, dia tidak pernah mengajarkan bahwa Hashem itu adalah Tritunggal atau Hashilus. Tidak ada. Karena apa? Nanti itu masuk ke dalam ranah Avodah Zarah gitu loh. Kalau kita membahas kitab Bereshit panjang. Bro, sebentar bro, tolong kau jelaskan kamu Tritunggal apa enggak? Itu dulu pertama. Iya, nanti ini saya jelaskan gitu. Bereshit ini, tapi kamu nggak terangkan, biar aku paham pikiranmu. Yang kedua, kamu harus tunggu, ini waktu saya, ini waktu saya. Memang waktu, iya, waktu. Tapi kamu nggak jawab sedikit pun. Lucu, iya, hanya ketawa-ketawa aja. Ya, silakan Bro Valen. Saya jelaskan ini waktu saya gitu loh, nggak boleh kayak gitu. Makanya saya malas kalau diskusi di sini itu malas gitu. Makanya saya jelaskan gitu loh. Seperti ini nggak bagus bro. Kamu sama dengan si Fahrudin tidak menyentuh apa yang saya tanya. Jelaskan kejadian 1, kamu bilang kejadian 2
hari kedua sudah ada malaikat. Tak kasih ayatnya. Pada bagian mana malaikat? Kita baca sama-sama. Begitu menjelaskan. Lah, makanya ya kan kalau Anda mau mengutip Tenak, Anda harus ngelihat Rasi gitu loh. Itu ada Tenak with Rasi, itu kitabnya orang Ibrani gitu loh. Di hari kedua, sebentar bro, lu lucu, buka ayatnya kayak gini loh. Coba bagikan sebentar ya, sebentar. Nanti kau tambahin waktumu. Coba buka dulu ayat Alkitabnya bro. Begini misalnya kamu bilang di hari kedua ya. Kamu buka kan ayatnya. Ini saya Kristen loh. Kamu harus ambil dari kitab suci saya. Contoh ini. Berfirmanlah Allah, jadilah tengah air. Tunjukkan inilah adalah malaikat. Gitu bro. Gimana sih? Saya kasih tahu Bro Rudi, ini waktu saya bicara gitu loh. Kalau saya menipu, tunggu dulu. Oke, saya live ya. Saya nggak suka diskusi kayak begini. Saya nggak suka diskusi kayak begini. Ya, saya nggak suka. Kau bicara ayat ada. Ayatmu mana? Kasih tahu kami biar kami bisa baca. Iya bro. Iya. Saya menjelaskan gitu loh. Saya menjelaskan di sini ada. Ayatnya mana? Kami nggak tahu buta. Saya ini menjelaskan gitu. Makanya nggak suka diskusi. Iya, tadi kamu bilang hari kedua. Biar kamu belajar. Kalau kamu bilang hari kedua, kan ayatnya. Oke. Ya. Ayatnya mana? Rudi, ya silakan biarkan dulu Bro Valen menjawabnya, Le. Ya, oke. Yuk, silakan jawab. Oke, saya jelaskan ya. Di dalam Torah Shebalpeh itu sangat jelas baik Rasi maupun Hasyal itu udah menerangkan di dalam konsep Judaism. Halo? Oke lah, kalau Anda mau mencari silakan gitu loh. Kok aku yang mencari? Saya tidak berbohong. Kamu buka kan loh, sama ini saya bilang, tunggu dulu, Anda jangan ngomong. Saya mau ngomong gitu loh. Anda biarkan Bro Valen menjelaskan dulu. Oke, silakan. Saya nggak pernah bohong gitu loh ya. Ngapain saya bohong? Saya berani bertaruh di sini. Kalau saya bohong bisa masuk ke dalam ranah pihak berwajib gitu loh. Saya bukan kaleng-kaleng. Ya. Jadi, kalau saya menjelaskan, tolong didengarkan gitu loh. Konsep Judaism mengajarkan bahwa hari kedua itu malaikat sudah diciptakan. Nah, makanya saya mengkritisi Anda ya kan, saya mengkritisi Anda ketika Elohim berfirman, baiklah kita, di sana ada sidang ilahi gitu loh. Di sana ada Shem dan ada malaikat. Di dalam kitab suci tidak pernah tertulis ada malaikat. Nah, di mana kita harus tahu perihal malaikat itu? Kita harus membuka Torah Shebalpeh. Umat Kristen tidak tahu Torah Shebalpeh. Taunya cuma 5 kitab Musa gitu loh. Kalau saya mau menceritakan Torah Shebalpeh panjang gitu loh. Ketika Hashem memerintahkan Moshe Rabbeinu untuk naik ke Gunung Sinai, ketika itu juga Hashem memberikan Asyeret Advarim atau 10 firman Elohim. Di situ juga Hashem mengajarkan perihal Torah lisan atau yang disebut dengan Torah Shebalpeh. Nah, Torah Shebalpeh ini seiring dengan berjalannya waktu sampai kepada zaman Yehuda Hanasi, Torah Shebalpeh ini dibukukan dalam sebuah buku, yaitu kitab yang disebut dengan Talmud, terdiri dari Mishnah dan Gemara, dibagi menjadi 2 versi, Talmud Babilonia dan Talmud Yerusalem. Makanya kalau Anda mau mencari di mana malaikat diciptakan, buka Torah Shebalpeh gitu loh. Kenapa? Karena Torah lisan juga itu adalah ajaran daripada Hashem, dan itu turun-temurun, itu tertulis di dalam Pirkei Avot pasal 1 ayat 1. Itu kalau Anda seorang Kristen yang mau kredibel, mencari tahu gitu loh. Jangan terpaku dengan satu teks. Ya, apalagi Anda seorang debater loh. Seorang debater, masa Anda cuma modalnya LAI, terjemah Lembaga Alkitab Indonesia? Seharusnya kagak kan? Anda bisa memakai Targum, Anda bisa memakai Onkelos, Anda bisa memakai Targum Yerusalem, Anda bisa memakai Talmud dan lain-lain, dan juga literatur Yehudim. Itu seorang debater. Makanya Anda tidak mengetahui ketika Elohim berfirman, baiklah kita, di situ ada sidang ilahi antara Hashem dan malaikat. Saya menolak konsep Tritunggal karena tidak pernah para nabi dan juga Yesua dan para Talmid, yaitu ke-12 murid, mengajarkan bahwa Shem itu adalah Tritunggal. Kagak pernah ada gitu loh. Kenapa? Karena seorang rabi jika mengajarkan bahwa Shem itu 3 pribadi, ini sudah masuk ke dalam ranah Avodah Zarah.
Nah, dari mana pemahaman Tritunggal ini ada gitu loh. Coba Anda berpikir, berangkat dari pemahaman bapak-bapak gereja untuk mengangkat konsep Tritunggal di mana dijelaskan ya kan. Tris persona una substantia. Coba kalau diartikan apa? 3 pribadi di dalam satu hakikat. Di mana ada tertulis baik di dalam Tenak atau di dalam Perjanjian Lama atau di dalam Perjanjian Baru, yaitu Brit Kadasa, mengajarkan bahwa Shem itu 3 pribadi di dalam satu hakikat. Tidak pernah ada tertulis gitu loh. Ya. Bahkan Yesua pun ketika memberikan mitzvot ini perintah ya. Ketika memberikan perintah baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Ini bukan berbicara perihal bagaimana Shem itu Tritunggal, tetapi berbicara perihal bagaimana melakukan suatu mitzvot perintah dalam konteks tefila atau pembaptisan. Dan pembaptisan ini masuk ke dalam ranah mikve. Nah, ini yang harus Anda tahu. Jadi di situ tidak pernah ada Yesua mengajarkan bahwa Shem itu Shem itu Tritunggal, tidak pernah. Justru Yesua mengajarkan bahwa Shem itu adalah Echad sesuai dengan yang tertulis di dalam Markus 12 ayat 29. Faya an oto Yesua harisona lechola mitzvot Shema Israel Adonai Elohinu Adonai Echad. Jelas dan para talmid pun berbuat demikian, menyebut ketiganya dengan Echad gitu loh, bukan Tritunggal. Nah, seharusnya Anda berpikir dengan kredibel ya, kok bisa gitu loh. Apa yang tidak pernah ada terus diada-adain. Nah, ini yang harus Anda pikirkan sebagai seorang debater. Dan saya menasihati Anda, kalau Anda seorang debater, jangan cuma Anda bermodalkan kitab terjemahan LHI. Banyak. Anda bisa melihat ke Orthodox Jewish Bible. Anda bisa melihat ke Complete Jewish Bible. Anda bisa melihat ke Complete Jewish Bible. Nah, kayak gitu. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, sesi kedua, ya bagian yang kedua sudah dari giliran sang debater mengajukan pertanyaan, lalu nanti dijawab oleh Valen ya, Valen silakan memberikan pertanyaan, lalu 7 menit dijawab oleh sang debater. Oke, dimulai dari sekarang, Bro Valen, silakan. Oke, jelaskan di mana ayatnya ya kan, baik di dalam Perjanjian Lama atau di dalam Perjanjian Baru, mengajarkan bahwa para nabi mengajarkan konsep bahwa Tuhan, atau saya bilangnya Hashem, itu mengajarkan bahwa Tuhan itu memiliki konsep yang dinamakan Tritunggal gitu. Dan juga di dalam PB, di mana Yesus atau Yesua atau para talmid ke-12 rasul itu mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah Tritunggal. Di mana itu letak tertulisnya ya kan? Oke, terima kasih. Oke, sekarang diberikan waktu kepada sang debater untuk menjawab. 7 menit berjalan dimulai dari sekarang. Oke, silakan. Saya jawab. Sebelum saya menjawab situ, saya koreksi dulu kamu, Palen. Kamu menyuruh saya mencari apa yang kamu bilangkan. Di dalam perdebatan, kamu mengutarakan semua dalil, kamu harus bisa membuktikan. Harus kamu yang menyuguhkan ke layar ini. Kamu bilang dari Beresit, dari Beresot, dari ini, silakan. Tapi mana dia? Kamu bilang hari kedua, mana dia? Dari Tanak. Kami tidak mengimani Tanak, Kristen. Kenapa harus kamu paksakan? Yahudi tidak marah kitab sucinya dipakai Kristen, Muslim, Nasrani, dan lain-lain. Kok aneh kamu lucu? Inilah yang dikatakan orang tahu saja. Saya sudah bertemu dengan Dr. Jacob. Dr. Jacob itu siapa namanya? Jacob itu. Kalau kamu mesianik harus kenal itu. Sam Aldo Tolong. Sudah saya bicara sama dia. Kayak kamu, hari kedua. Mana buktinya hari kedua? Kamu hanya bisa berketawa. Hehehe. Apa itu? Mana hari kedua? Tunjukkan sama kami agar kami tahu. Ini loh ayatnya kayak saya. Hari kedua diciptakan apa? Ini loh ayatnya. Pada bagian ini loh malaikat itu. Kalau kamu merujuk kepada ajaran kami Kristen. Kalau kau merujuk ke ajaran Yahudi, kami bukan Yahudi. Gimana sih? Paham kamu?
Demikian juga lah misalnya nih, saya dengan kawan-kawan muslim berdiskusi. Sama. Saya bukan muslim, saya bilang. Demikian juga mereka. Kami bukan Kristen. Aneh. Hari kedua, ya mana ayatnya? Jangan modal lain. Ya kami modal lain karena kami Kristen. Kecuali kami bilang kami bukan Kristen, campur-campur adu. Iya. Yahudi tidak mau dibilang Kristen. Kristen tidak mau dibilang Yahudi. Itu fakta. Paham nggak kau mengenai iman? Pahami dulu konteks itu. Tidak pernah orang Kristen mengatakan kami Kristen Yahudi. Maksudnya Kristen Yahudi di mix. Tidak. Itulah sebabnya kalau tidak setuju dengan ajaran Yahudi, buat agama baru. Agamanya apa? Kristen. Kalau tidak setuju dengan Kristen, buat dan Yahudi, buat agama baru. Agama barunya apa? Yang datang terakhir. Jadi jangan kau paksakan seolah-olah Kristen Yahudi. Harus beriman kepada kitab Tanakh. Itulah namanya intelektualmu nggak ada. Kamu bilang saya begini begono. Harus baca ini, baca itu sebagai debater. Urusannya apa? Saya hanya mendengarkan argumen dilawan argumen. Kamu mendalilkan, tunjukkan. Malah kau suruh saya yang mencari. Cari di kitab ini. Untuk apa? Saya punya Bible. Itu kau gali. Oh enggak, ini Kejadian 1 ayat 1. Ini artinya. Jangan malah kau bilang seolah-olah di iman kami ada ayat itu yang hilang. Paham kau arti beriman? Kau nggak ngerti beriman kuliah. Sama dengan misalnya kawan-kawan muslim mengatakan Yesus tidak disalib, digantikan. Itu kan iman kalian. Kami kan bukan muslim, kami Kristen. Yesus disalib. Paham nggak? Nah sekarang ku jawab kau mengenai Tritunggal. Tertulis memang tidak ada. Saya juga mengakui Tuhan itu Esa. Adam itu tunggal. Adam diciptakan bukan dua. Nanti kau bilang ada di kitab ini. Adam diciptakan itu bukan 2, 100. Maka kalimat kami. Kalau Allah berbicara kepada malaikat tidak masuk. Kenapa? Allah dan malaikat sudah lebih dari 1. Sementara Adam bilangannya diciptakan 1. Kamu harus paham cara menerjemahkan itu. Tidak perlu kita pandai bahasa ini. Perlu sih pandai ya. Tetapi jangan terlalu kau porsir ke situ. Sehingga kau tidak bisa mengartikan. Saya suruh kamu dari sudut pandangmu. Kejadian 1, ayat 1, 2, dan 3. Coba jelaskan. Tak ada kau jelas. Hasem begini, Hasem. Tapi tidak kau jelaskan. Kau jelaskan. Menurut kitab yang saya imani. Kitab kau apa? Silakan. Misalnya kitab Beresit ini kau bilang, tahapa. Silakan kau jelaskan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini Allah ini siapa? Kau jelaskan. Ini Hasem, oke. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan angin. Bumi masih gelap. Kenapa gelap? Kau jelaskan. Allah 1. Jadi yang roh Allah ini siapa? Kau jelaskan. Kenapa harus ditulis itu roh Allah? Dan kenapa gelap? Berfirmanlah Allah. Harus begitu cara menjelaskannya. Jadi kami mengerti, kayak saya, kenapa dibuat di situ harus tertulis bumi berbentuk gelap gulita. Mungkin di kitab yang kamu imani, bumi nggak gelap gulita, terang benderang. Harus kamu jelaskan dong. Begitu cara menjelaskannya. Belum lagi kalau kutanya, ketika Yesus di dunia, apakah Bapak itu langsung menjadi Yesus? Kalau gitu Bapak mati. Ketika ditombak, mati. Maka ketika dibaptis, roh itu siapa? Kamu jelaskan. Tidak mengenal Tritunggal, yang ada Ecat. Saya juga bilang Ecat. Tanya di dalam ketunggalan Bapa sama dengan si Adam tunggal. Di dalam ketunggalan si Adam ada tubuh, ada roh, ada suara. Maka kamu bilang bukan 3 tapi 1. Kau jelaskan. Yesus itu bukan Bapa. Selesai, ketahuan kau bahwa kau saksi Jehovah. Misalnya, kau bilang Yesus bukan Tuhan. Berarti saksi Jehovah. Kan aku bisa tahu. Tapi kalau kau bilang, Ecat, artinya Yesus adalah Bapa. Maka Bapa mati. Selesai. Kan gitu menjelaskannya. Kenapa Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah 1? Kau jelaskan. Membuktikan bahwa yang kau bilang itu 1. Tidak terpecah-pecah. Itu menjelaskannya. Dan kau jelaskan di Wahyu. Ada 2 tahta. Tahta anak domba Allah, tahta Bapa.
Kau jelaskan, mereka tidak apa? Anak domba Allah ini kok duduk di tahta? Kau jelaskan. Aku langsung tahu ketika kau menjelaskan Yesus di dunia, apakah kau saksi Jehovah atau tidak. Begitu, jangan menurut ini bau kelihatan hebat. Tapi penjelasan tidak ada bukti. Untuk apa? Silakan. Ya, sudah habis waktunya. Oke, sesi kedua yang terakhir diberikan kesempatan kepada Rudy Yohanes untuk mengajukan pertanyaan, lalu 7 menit dijawab oleh Valen. Mulai dari sekarang. Ya, silakan. sederhana aja pertanyaanku. Tolong kau jelaskan apa hubungan Bapa di sorga, Roh Kudus ketika Yesus dibaptis, dan Yesus yang di dalam air. Saya ingin tahu. Kalau kau bilang itu satu, berarti Yesus bukan Tuhan. Artinya, aku tahu kau saksi Jehovah. Berarti kita tak perlu dialog. Kalau kau bilang Yesus adalah Tuhan, kenapa bisa jadi 3 bagian? Bapa di sorga, apa ada kosong sorga? Sehingga hanya Yesus dan Roh Kudus menaungi Bapa. Kan lucu. Tolong kau jelaskan itu. Sekarang kau harus peres otak. Jangan kau bilang beresit, ini beresit. Tapi penjelasan tidak ada. Bagus kau jelaskan, kami mengerti. Bahasamu kau sederhanakan, kami mengerti. Enak. Bahwa, oh Bapa di sorga, ada Roh Kudus, ada Yesus. Ini bukan Tritunggal, tapi Esa. Bapa saja di sorga. Roh Kudus dengan Yesus bukan bagian dari Bapa. Kami tahu. Paham saya maksudnya? Jadi jangan kau jabarkan 7 menit dengan bahasa yang tinggi-tinggi katanya, tapi tak menyentuh esensi yang kutanyakan. Ini loh ayatnya, kasih tahu kami ayatnya. Kalau kau mau menggunakan bahasa asli, ada sabda. Bahasa Yunani bisa kau lihat. Oke, silakan. Saya harap di Bapak kau lebih jago. Aku diam aja, silakan. Oke, terima kasih sang debater. Oke, silakan Bro Valen menjawab pertanyaan sang debater dimulai dari sekarang. Oke, akan saya jawab, tapi sebelumnya ya, saya kasih tahu dulu sama si Bro Rudy Yohanes perihal Tenak ya kan. Kalau Bro Rudy bilang Tenak itu bukan kitab kalian, mungkin saya ketawa gitu loh. Nah, disinilah ketidaktahuan Bro Rudy Yohanes perihal Tenak gitu loh. Tenak kan bahasa Ibrani, ya kan? Itu terdiri dari Torah, Nevi'im, dan Kalau kalian berarti kita berbeda. Kita berbeda. Kamu Kristen apa enggak? Didudukkan dulu. Tunggu, saya belum selesai ngomong gitu loh. Ya, saya belum selesai ngomong. Kita berbeda. Jangan bilang dulu, belum, ini waktu saya ya. Jadi saya jelaskan gitu loh. Dari ketidaktahuan Bro Rudy perihal Tenak saja, ini sudah ketahuan gitu loh ya. Tenak itu kan Torah, Nevi'im, dan Ketuvim ya. Torah itu kan terdiri dari 5 kitab Musa, dari Kejadian sampai Ulangan. Nah, Nevi'im ini adalah tulisan daripada nabi-nabi, dan Ketuvim adalah tulisan dari yang ada di dalam Alkitab. Nah, Tenak ini dikenal sebagai orang Kristen itu adalah Perjanjian Lama. Dan kalau saya bilang Brit Hadasya atau Perjanjian Baru, nah itu kitab orang Kristen juga. Nah, orang Kristen memegang kitab, yaitu PL dan PB, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam bahasa Ibraninya itu adalah Tenak dan Brit Hadasya atau Ketuvim Netcharim. Nah, akan saya jawab perihal bagaimana Yesua dibaptis dan muncullah seekor burung merpati. Nah, ketika Dafar Elohim turun ya, firman Elohim Dafar itu tinggal di dalam daging, dan waktu itu berjalan waktu ya kan sampai Yesua dewasa dan dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan muncullah Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Ini udah sesuai gitu loh dengan Kejadian atau Beresit pasal 1 ayat 2. Nah, di sini saya memang tidak membawa rasi karena saya diajak diskusi, bukan mempersiapkan saya, tapi kalau suatu saat bisa saya tunjukkan di dalam Kejadian 1 ayat 2, di situ rasi menjelaskan ya kan, Rabbi Shlomo Yitzhaki menjelaskan bahwa Shem dengan firman-Nya dan juga dengan rohnya gitu, dan ini adalah echad. Dan ketika Yesua dibaptis dan muncullah seekor burung merpati, saya sudah kasih tahu dalam paham Judaism ortodok
Judaism dan juga di dalam otoriter rabbinik, baik itu para nabi dan juga Yesua dan para murid-murid menjelaskan bahwa Hashem itu echad. Echad itu bukan seperti hitungan satu gini, bukan ya. Echad itu tak terbatas. Makanya dalam otoriter rabbinik menjelaskan di dalam Kabbalah bahwa Hashem atau Tuhan itu adalah Ein Sof. Ein Sof ini tidak terbatas, baik ruang dan waktu. Dia bisa berada di mana saja, gitu loh. Yesua itu adalah manusia 100% di zaman dia di Bait Suci kedua ya, di era Misnaik. Dia manusia gitu loh. Dan manusia ini mempunyai yang namanya nefesh, ya, mempunyai lagi roa, mempunyai lagi neshama, mempunyai khaya, atau juga mempunyai yang kelima yaitu yehida. Nah, ini bagian dari manusia. Ya. Kalau orang Kristen menjelaskan manusia terdiri apa? Roh, hidung, mata, bukan kayak gitu ngejelasinnya. Beda, ya. Pengajaran daripada para rabi dan juga pengajaran daripada nabi-nabi itu harus dengan pola pikir Ibrani, karena yang diceritakan di situ di Alkitab tokohnya orang Ibrani gitu loh. Ya. Jadi ketika Yesua atau Yesus Kristus dibaptis dan muncullah seekor burung merpati, itu bukan berarti Hashem itu dua. Kagak boleh. Hashem itu Ein Sof, tak terbatas gitu loh. Dia bisa berada di mana aja gitu loh. Tetapi para nabi, baik itu para nabi besar, nabi kecil, baik itu Yesua dan para talmid, tidak pernah berbicara perihal bahwa Tuhan itu adalah Tritunggal. Dan Anda sendiri juga mengatakan tadi, tidak pernah ada tertulis di dalam kitab suci bahwa Tuhan itu Tritunggal. Tidak pernah ada gitu loh ya. Jadi untuk memahami bagaimana konsep daripada Tuhan, apalagi yang ada di dalam kitab suci gitu loh, itu harus pakai pola pikir Hebrew, karena yang di situ adalah tokoh-tokohnya orang Ibrani dan pengajarannya semua berasal dari Ibrani gitu loh. Seperti ada tertulis pengajaran datang dari Sion, ya. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, ini yang harus Bang Rudi pegang gitu loh. Jadi jangan misalnya ngasal-ngasal gitu. Nggak boleh kayak gitu. Mungkin saat ini saya masih belum istilahnya saya belum mempersiapkan bagaimana materi saya, tapi kalau urusan perihal Torah Shebalpeh nanti suatu saat bisa saya tunjukkan gitu loh ya. Ya, bisa saya tunjukkan kepada Bro Rudi agar bisa tahu, ya kan, bisa tahu wawasannya kayak gimana. Di hari kedua ada penciptaan yang namanya malaikat gitu loh ya. Jadi kalau kita mau membahas konteks bagaimana konsep keelohiman, kita harus kembali ke akar kita gitu loh. Akar kita Ibrani, tidak bisa keluar dari situ gitu loh. Makanya tadi Bro Rudi sendiri sudah mengakui kalau tidak pernah ada tertulis di kitab suci istilah Tritunggal gitu loh. Nah, kalau tidak ada tertulis, apa yang tidak ada, kenapa dia dadain gitu loh ya. Saya setuju Bro Rudi mengatakan bahwa Tuhan itu echad gitu loh. Saya sangat setuju, echad itu esa gitu loh ya. Kalau saya jabarkan benar kata echad, nanti panjang lagi gitu loh. Saya setuju untuk Bro Rudi, seorang debater ya kan, menggunakan istilah echad. Kenapa? Karena kalau Bro Rudi debat dengan orang Muslim, ya kan, Tuhan itu Tritunggal apa echad? Ketika Bro Rudi menjawab Tuhan itu echad, siapa yang menyalahkan? Kagak ada. Tetapi ketika Bro Rudi menjelaskan bahwa Tuhan itu Tritunggal, udah nggak masuk akal semua. Kenapa? Karena kitab suci yang Bro Rudi pegang, baik itu perjanjian lama ataupun perjanjian baru, tidak pernah ada menjelaskan baik para nabi dan Yesus dan para talmid atau murid-murid mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah Tritunggal. Tidak pernah ada gitu loh. Jadi apa yang tidak pernah ada jangan diada-adain. Nah, kayak gitu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih, Bro Valen. Ya, kita akan masuk ke tahap yang terakhir, ya, closing statement. Jadi closing statement ini dimulai dari Bro Valen, ya, 7 menit. Kami berikan waktu. Dimulai dari sekarang closing statement bergulir. Oke, saya akan klarifikasi perkataan dari Bro Rudi ya kan, menuduh saya sebagai saksi Yehova gitu. Sedangkan saksi Yehova ini mengajarkan bahwa Yesua itu diciptakan, padahal saya sendiri tidak percaya bahwa Yesua itu diciptakan. Justru Yesua itu adalah firman Elohim, dia adalah firman Tuhan. Dia sudah ada dan yang akan datang gitu loh.
Jadi untuk konsep bagaimana Tritunggal yang tidak pernah ada di dalam kitab suci, baik itu di dalam perjanjian lama ataupun di dalam perjanjian baru, kalau itu konsep itu tidak ada, ya ngapain juga diada-adain gitu loh. Lebih baik kita kembali dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci, ya kan, bahwa Tuhan itu adalah Esa, Tuhan itu adalah Echad, dan ini sesuai dengan literal, ya kan, sesuai dengan apa yang tertulis baik itu di dalam perjanjian lama dan juga di dalam perjanjian baru. Kalau kita melihat Torah atau yang disebut dengan instruksi Torah, kan instruksi Torah ada dua, ada Shebal Peh, ada Shebiktav. Kalau kita melihat dari 5 kitab Mose atau Sefer Torah, di sana dijelaskan, ya kan, perintah yang paling utama sudah sangat jelas, ya kan, dengarlah Israel, ya, Adonai Elohinu, Adonai itu Echad, dan ini juga dikutip kembali oleh Mesias Yeshua atau Yesus Kristus, ya kan, di sana dijelaskan, ya kan, Fayaan Oto Yeshua Harisona Lechol Hamitzvot Shema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Echad. Yeshua mengajarkan di dalam mitzvot terutama atau perintah terutama bahwa Adonai itu Echad. Tidak pernah Yeshua mengajarkan bahwa Adonai atau Tuhan itu adalah Tritunggal atau Trinity, atau dalam bahasa Ibrani-nya adalah Hashilus. Tidak pernah ada. Nah, begitu juga dengan para murid, tidak pernah mengajarkan, baik itu Bapa, Firman, Roh Kudus, tidak pernah disebutkan dengan istilah Trinity atau Hashilus. Tetapi para murid tetap menjabarkan itu dengan kata Echad atau Esa. Nah, oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Cukup waktunya ini, Bro Valen? Udah, cukup. Oke. Ya. Sekarang giliran sang debater untuk memberikan closing statement. Diberikan waktu 7 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Saya hanya heran saja. Tadi Palen mengatakan kalian Kristen katanya. Berarti dia nggak Kristen. Sekarang tiba-tiba dia mengaku saya bukan saksi Jehovah. Terus apa? Kenapa nggak dijelaskan dari tadi? Anda hanya bisa bilang Yahudi, Kristen, atau Muslim. Saksi Jehovah, karena dalam urusan kita ini hanya 3 ini. Anda mengatakan bukan saksi Jehovah. Anda juga tidak mengatakan Anda Kristen. Tapi kalian. Paham ya bahasamu? Berarti Anda Yahudi. Mungkin Anda benar Yahudi keturunan dari Abraham, saya nggak tahu. Atau keturunan dari Yakub. Ya kan? Sekarang memang rabi yang kau bawa-bawa itu berapa orang sama saya? Apakah hanya itu aja rabi di Yahudi? Sehingga harus pernyataan dia kau anggap 100% benar? Dari tadi kamu tidak mampu menjelaskan apapun. Sekarang saya tahu pikiranmu. Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Betul. Maksudmu Tuhan maha hadir kayak Sunggokong. Kan begitu. Bisa dia jadi 1000. Sap. Kalau itu kamu bilang, kamu betul. Itulah. Tetapi dia tetap satu. Sunggokong 1000 tetap satu. Paham nggak tahu? Sunggokong. Dia bisa jadi 1000. Bisa yang satu jadi monyet, yang satu jadi gugu, yang satu jadi burung. Dirubah-rubahnya bisa. Dari rambutnya. Bisa. Kenapa tidak? Berarti kamu mau mengatakan Tuhan yang kamu sembah itu seperti Sunggokong. Saya nggak tahu kamu Kristen atau enggak. Karena kamu dari tadi tidak menjawab. Maka saya katakan Tuhan saya dan Tuhan kamu berbeda. Kalau Tuhan kami ketika dia hadir dalam sema api, mungkin kamu mengatakan Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Sema api itu Tuhan kau bilang. Kan demikian. Padahal sema api itu adalah roh Tuhan di situ. Cuman dia mengambil rupa api itu di atas semak. Sama dengan ketika Yesus datang merpati, itu pun kau nggak bisa menjelaskan. Jadi kau menggambarkan Sunggokong. Sunggokong bisa maafin ya, di langit. Sunggokong bisa hadir di bawah langit. Sunggokong bisa hadir di air dalam waktu yang bersamaan. Kan demikian. Saya nggak tahu Tuhanmu yang mana. Kalau Tuhan kami jelas mengatakan firman menjadi manusia.
Saya nggak tahu. Tuhan yang kau sembah yang mana? Itulah sebabnya tadi kau pakai istilah-istilah yang tinggi agar orang bisa kau bodohi. Aku nggak bisa. Kalau kau bilang hari kedua malaikat diciptakan, kau ambil Beresit, kau ambil rabi-rabi itu, kau ambil semua-semua. Bawa 5 rabi. Tunjukkan apa kata mereka. Kalau memang kau merujuk kepada orang-orang itu. Kau bawa kitabnya, tunjukkan. Nanti kalau kau bilang Talmud, juga di mana? Kayak kata-kata saudara-saudara sana kan, Tuhan Yesus direbus di tinja katanya. Berarti Tuhanmu direbus di tinja. Tanpa ruang dan waktu. Berarti benar Yesus mati. Artinya salah satu bagian daripada kayak sunggokong lah. 1000 dia, 1 mati, tup, hilang. Tinggal 99. Kan begitu. Tuhan yang kusembah bukan begitu. Memang dia tidak terbatas ruang dan waktu. Tetapi kalau untuk begitu dia ngirim rohnya. Itulah sebabnya berapa miliar orang Kristen? Katakan 1 miliar. Di dalam diri 1 miliar orang ini ada roh Allah. Roh Tuhan ada di dalam diri saya. Roh Kudus. Bukan berarti seperti yang kau bilang sunggokong. Berarti lebih tinggi Buddha Julai. Sunggokong masih di bawah Buddha Julai. Buddha Julai tidak pernah menunjukkan dirinya banyak-banyak. Tetap satu aja. Sunggokong yang bisa tanpa ruang dan waktu bisa banyak. Kayak yang kau inginkan. Kan itu yang kau inginkan. Dia tidak terbatas ruang dan waktu. Maka ketika Yesus dibaptis kau bilang. Artinya Bapa turun. Kan di situ. Ketika Roh Kudus. Kamu nggak tahu entah apa. Hadir juga di situ kau bilang. Itu semuanya satu. Buruk berarti betullah sunggokong. Sudahlah. Saya ternyata bicara sama agama sunggokong. Sementara saya Kristen, konsep ketuhanan kami sudah jelas. Kejadian 1 ayat 1, 2, dan 3. Itu dasarnya. Memang tidak tertulis Tritunggal. Itu dipertegas Kejadian 1 ayat 26. Kita. Kalau kamu bilang itu sidang malaikat, maka Adam diciptakan harus bersayap. Karena harus seperti siapa ini? Si malaikat. Ternyata Adam tidak bersayap. Dan Adam harus diciptakan banyak. Karena malaikat tidak satu. Malaikat banyak. Buktinya apa? Ketika disuruh menjaga kerub, ada berapa malaikat? Belum lagi yang dibilang siapa pas pampresnya Tuhan. Kerubin katanya. Berapa banyak? Belum lagi malaikat yang di bawah iblis, 1/3. Kalau kamu bilang seperti itu, maka gugur pernyataanmu, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Tidak sembarangan Tuhan menciptakan Adam cuma satu. Tidak sembarangan. Ada maksudnya, agar serupa dan segambar dengan Tuhan. Dibuatlah dia satu. Apakah Tuhan bisa menciptakan Adam 1000? Bisa. Andai kata kamu bilang itu ada malaikat di situ, maka kita, malaikat 1000, diciptakan Tuhan Adam 1000. Harus sesuai dengan kita. Paham ya? Setelah itu, kamu bilang unsur manusia ada ini. Tidak ada, hanya 3. Tubuh keseluruhan, tidak pernah orang Kristen. Mata, hidung, pipi, tidak ada. Saya mengatakan tubuh, 1. Roh yang di dalam, menghidupkan. Baru suara, 3 itu aja, nggak ada yang lain. Oke. Silakan, selesai. Oke. Terima kasih banyak ya kepada Bro Valen dengan Lerudianes. Ya. Demikianlah dialog lintas iman ya antara Lerudianes sama Bro Valen. Yang ngomong apa Bro Valen Judaism Kristiani itu Kristen ya? Aku izin dulu ya. Oh iya, kita dengar dulu. Gimana? Iya. Kamu Kristen atau apa? Jadi gini, iya.
Itu kan jelas, makanya kalau dituliskan mesianik gitu loh. Mesianik ini udah jelas. Kalau mesianik Judaism itu Kristen. Makanya saya bilang bagi para debater-debater yang belum mengerti, ya kan, itu kalau kita ngelihat di dalam Perjanjian Baru, ya kan, kata Kristen itu muncul 3 kali ya, muncul 3 kali di dalam Perjanjian Baru ya. Kalau kita ngelihat di dalam bahasa Ibraninya, ya kan, Kristen itu kan asal muasalnya dari kata apa coba? Itu katanya adalah Mesikim gitu loh. Nah, Mesikim ini adalah pengikut daripada Mesias Yesua atau Yesus Kristus. Makanya disebut sebagai Kristen. Kata Kristen ini muncul di dalam kitab Perjanjian Baru 3 kali. Nah, jadi kalau Bro Rudi bilang bahwa saya adalah saksi Yehova, itu adalah sangat keliru gitu loh. Tunggu dulu. Saya bukan membilang kamu saksi Jehovah. Kamu mengatakan pertama, kalian orang Kristen, berarti tidak ikut kamu. Berarti kami yang Kristen, kau tak Kristen. Kan kau bilang kalian. Iya, ya. Terus yang kedua, sebentar. Yang kedua, kenapa saya katakan kamu saksi Jehovah? Kamu tidak menjelaskan Yesus itu bagaimana? Tuhankah? Atau bagaimana hubungannya? Malah kau bilang diciptakan. Jadi saya bingung. Tidak betul saksi Jehovah seperti yang kamu bilang. Berarti kamu apa? Kan saya bilang tadi kamu apa? Kristen bukan, saksi Jehovah bukan. Nah, yang kedua, apakah Anda sama dengan Dr. Jacob Sulistyo? Jacob Sulistyo. Kenal. Kenapa? Apakah Anda sealiran dengan... Saya kenal dengan Pak Yakub, saya kenal juga dengan Pak kenal, ya kan? Ya. Satu aliran. Tapi tidak. Loh, saya kalangan gua nih ya. Gua kembali ke akar Ibrani, ya kan? Gua kembali ke dalam ranah Messianic Judaism, ya kan? Kenapa? Karena disitulah kebenarannya ada gitu loh. Kenapa? Ya. Karena Mesias kita yaitu Yesua atau Yesus Kristus, ya kan? Dia adalah orang Yahudi dan sampai kapanpun dia adalah orang Yahudi. Dia mulai kecil sampai dia besar, sampai dia menjadi seorang rabi. Yesua atau Yesus Kristus itu adalah rabi, ya. Rabi bahasa Ibrani artinya guru. Dan dia mengajar gitu loh. Dan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus atau Yesua ini tidak lari, tidak keluar dari yang namanya Torah gitu loh. Nah, sekarang aku mau tanya. Tunggu dulu, berarti Anda tidak sama dengan Jacob Sulistyo ya? Duh, kalau masalah Pak Yakub sama Pak Lukas ya, tidak ada sangkut pautnya di sini gitu loh. Sam Aldo. Mana tahu satu aliran Sam Aldo? Saya tidak satu aliran dengan Sam Aldo ya. Tidak ada sangkut pautnya. Kalian bingung aku, aliran apa? Gerejanya di mana? Coba gereja. Di sini Bro Rudi Yohanes harus baca-baca lagi biar lebih apa ya? Biar lebih. Nah, gerejanya di mana? Gerejanya boleh tahu di mana? Apa nama gerejanya? Loh, kalau kita kan sekarang zaman udah online ya. Zaman udah online ya kan. Zaman udah online. Kita bisa bisa ibadah kemana kita suka gitu loh. Ya, gereja online lah ya. Juga. Kita online. Bisa ibadah di Ahafat Ami, ya kan? Di bawah pimpinan Rabi Ishak Syafira kan gitu. Kamu percaya nggak Yesus itu Bapa? Kalau saya bilang, saya akan menjawab iya gitu loh ya. Yesua, saya kasih tahu. Saya kasih tahu Bro Rudi ya. Sini saya memakai konsep pola pikir Hebrew ya. Yesua porsinya ketika dia datang ke dunia, dia adalah Masya gitu. Dan gambaran daripada Masya menurut konsep pola pikir Hebrew ini ada dualisme, ada Masya ben Yosef dan Masya ben David gitu loh. Nah, oke, sudah aku tahu. Berarti itu Yesus adalah Bapa. Bapa itu sendiri. Jadi ketika Yesus mati, apakah Bapa mati? Nah, di sini akan saya jelaskan Anda gitu loh ya. Pada diri Yesua ya, Yesua itu kan adalah Masya, ya kan. Jadi yang mati itu adalah tubuh. Kalau kita melihat di dalam Torah, ya kan, di dalam Torah Shebalpe, apa yang ada di dalam diri Masya itu adalah semangat daripada Hashem, atau semangat daripada Tuhan, atau semangat daripada Mesias gitu. Bahkan dijelaskan di dalam Torah, ya kan, di dalam Torah Shebalpe, ya kan. Sebentar. Kalau kamu bilang roh, ya kan? Kalau kamu bilang roh itu semangat, Kejadian 1 ayat 2, apakah semangat yang melayang-layang di atas permukaan air itu dikatakan roh loh, melayang-layang. Apakah semangat bisa melayang-layang? Gini, kalau kita membaca kitab daripada orang Ibrani, kita tidak boleh keluar dari pola pikir Ibrani gitu loh ya. Kita sebagai 1 ayat 2.
Kejadian 1 ayat 2 kita coba. sebagai seorang Kristen, kita dicangkokkan, ya kan, dicangkokkan dengan akar yang adalah Ibrani, ya kan. Kita nggak Sekarang boleh lari kita. dari situ, Bro Rudi. Ya. Ya, terima kasih. Sekarang kamu bilang kita, kalau tadi kalian tidak termasuk Nah, Anda. sekarang Bro Rudi ngerti siapa saya sebenarnya gitu loh. Makanya saya menolak konsep Tritunggal karena itu Tidak masalah, bagi silakan. saya tidak pernah ada Oke. dalam kitab suci. Tidak. Ya. Oke, saya izin dulu ya. Sudah bagus bincang-bincang malam ini. Kita ketemu lagi lain waktu. Saya sudah mengerti bahwa dia Sunggokong. Oke, terima kasih Kristen Sunggokong. Sampai jumpa. Oke, makasih Bro Valen. Ya, sampai ketemu. Bisa. Memberkati. Ya. Oke, demikianlah saudara dialog atau diskusi lintas iman, Tritunggal dan Judaism Messianic antara